Shalom semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini kita akan mengakhiri kitab Habakuk, yaitu Habakuk pasal yang ketiga. Karena memang kitab Habakuk hanya terdiri dari 3 pasal saja. Pasal yang pertama berisi keluhan Nabi Habakuk ketika melihat ketidakadilan terjadi. Bahkan dia juga mempertanyakan keadilan Tuhan ketika Tuhan menjawab doanya dengan jawaban yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Lalu kemudian di pasal yang kedua kita kemarin belajar bahwa orang benar harus hidup dengan percayanya. Sekalipun belum terjadi, tapi percaya Tuhan akan memulihkan umatnya dengan tidak bertangguh lagi. Dan diakhiri di pasal yang ketiga tentang doa Nabi Habakuk. Dan dari doa inilah kita tahu bahwa kitab Habakuk ditutup dengan happy ending. Kalau kita mendengar kata happy ending, biasanya kita membayangkan sebuah pergulatan di awal diakhiri dengan kemenangan besar. Keadaan yang tidak menyenangkan di awal, tapi diakhiri dengan keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Itu happy ending. Seringkali dipersepsi demikian. Sebuah keadaan yang hebat, berada di puncak, dipakai, dimuliakan, diangkat luar biasa. Itu happy ending. Namun yang menarik di Habakuk pasal yang ketiga ini, happy endingnya tidak seperti itu. Tapi kenapa ini disebut happy ending? Akhir yang bahagia, kemenangan yang luar biasa. Sebab kita tahu respon Nabi Habakuk. Kalau sebelumnya mempertanyakan keadilan Tuhan, kalau sebelumnya kecewa dengan keadaan yang menimpa umatnya, bahkan menimpa dirinya, namun Anda lihat sekarang respon hati Habakuk ketika dia melihat segala sesuatu memang begitu berat untuk dijalani, tapi hatinya penuh dengan ucapan syukur. Mari kita baca ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara-saudara, Nabi Habakuk mengalami keadaan yang menyedihkan secara manusia pada umumnya. Bagaimana tidak menyedihkan kalau pohon ara gagal berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, segala sesuatu tampaknya tidak menghasilkan, segala sesuatu tampaknya menjadi buruk, bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba ternak terhalau dari kurungan, artinya justru kehilangan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Bukankah keadaannya cukup buruk? Lalu kenapa ini disebut happy ending? Karena justru di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi kemenangan di dalam hati, itulah happy ending sebenarnya. Menang tidak harus keadaan sudah pulih. Anda tidak harus diberkati baru Anda berkata happy ending. Anda sembuh dari penyakit Anda baru Anda berkata happy ending. Masalah Anda selesai baru Anda berkata happy ending. Justru kita ketika punya sikap hati yang benar, sekalipun masalah kita belum selesai, maka Tuhan melihat respon hati kita, dan itu cukup menggambarkan bahwa kita sudah menang, mengakhiri dengan kemenangan. Saya tahu bersorak di saat puncak itu hal yang mudah, semua orang bisa melakukannya. Tapi bersorak-sorai, mengucap syukur di masa kita berada di lembah, hanya sedikit orang yang melakukannya. Dan kalau kita bisa bersyukur di masa sulit kita, bersorak-sorai ketika kita berada di lembah, itulah kemenangan yang sejati. Itu sebabnya saya mengatakan Nabi Habakuk sudah menang. Sekalipun kita
tidak membaca di sini apa yang terjadi selanjutnya dalam kehidupan Nabi Habakuk, tapi cukup melihat respon hatinya kepada Tuhan yang tidak lagi kecewa, tidak lagi mempertanyakan keadilan Tuhan, tapi bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang menghimpit dia. Itu menunjukkan bahwa Habakuk sudah menang. Maka doa saya kepada Anda juga sama. Tidak perlu menunggu semuanya beres. Tidak perlu menunggu semuanya terjawab seperti yang kita inginkan. Tidak perlu menunggu kita harus berada di puncak, kita diberkati, kita disembuhkan, keadaan kita benar-benar luar biasa, baru kita bisa berkata Tuhan baik dan kita bersyukur. Justru di dalam keadaan kita saat ini, saya tidak tahu dengan keadaan Anda, mungkin hari ini Anda sedang terpuruk, mungkin Anda sedang berada di titik paling bawah di dalam hidup Anda. Namun ketika di lembah, Anda masih bisa mengangkat tangan dan bersorak-sorak kepada Tuhan. Anda masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu benih kemenangan sudah terlihat di dalam hidup Anda. Dan nanti Anda tinggal tunggu waktunya. Sebab waktunya tidak akan pernah bertangguh. Kita orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan berkati.